Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kekristenan ada 5 hari raya, yaitu yang pertama Natal, lalu Jumat Agung, Paskah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus, dan yang kelima adalah hari Pentakosta. Nah saudara, semua hari raya ini penting. Tidak ada satu lebih penting atau paling penting. Semuanya penting. Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, itu penting. Bukan berarti ini yang paling penting. Sebab apa artinya Yesus lahir kalau dia tidak mati berkorban untuk kita? Jadi Jumat Agung juga penting. Lalu apa artinya Yesus mati berkorban untuk kita kalau dia tidak bangkit? Nah saudara, maka dia tidak akan berbeda dengan orang lain. Meninggal, mati, dan tidak bangkit. Nah, Paskah kebangkitan Tuhan Yesus ini penting. Sebab dengan kebangkitannya, kemenangan dari maut, dia dapat menyelamatkan kita. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus itu juga penting. Sebab kalau Yesus bangkit, tetapi dia tidak naik ke surga, itu namanya gentayangan, saudara. Sebab kadang-kadang dia muncul ketika murid-murid sedang berkumpul, bersekutu di satu ruangan, tiba-tiba dia ada. Lalu kemudian menghilang, entar muncul lagi di pantai, lalu tidak ada lagi, tidak kelihatan lagi. Nah itu namanya gentayangan. Karena itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kenaikannya ke surga itu membuktikan bahwa dia Tuhan, yaitu untuk dimuliakan di dalam surga. Dan kemudian yang kelima, itu juga penting, hari Pentakosta. Hari dicurahkannya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Sebab tanpa ada hari Pentakosta tidak ada gereja. Karena hari Pentakosta itu penting, sebab hari Pentakosta itulah awal berdirinya sebuah gereja atau kelahirannya gereja. Kalau tidak ada Pentakosta, tidak ada gereja, tidak ada orang percaya sampai saat ini. Nah saudara dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus seringkali dilupakan oleh banyak orang. Seringkali tidak dianggap penting, sehingga orang tidak merayakannya dengan antusias. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merayakan dengan antusias semua hari raya orang percaya atau raya-raya kita. Bukan hanya Natal. Orang terlalu sibuk dengan Natal, lalu tidak memperhatikan hari-hari raya yang lain. Hari kenaikan Tuhan Yesus itu tidak boleh diabaikan, saudara. Karena ketika Yesus naik ke surga, itulah hari kemuliaan bagi dia, di mana dia di surga dimuliakan sebagai Tuhan. Di sanalah dikatakan, oh bagi dialah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah saudara dikasih Tuhan, untuk itu mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Inilah kisah kenaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita, sebelum kita meneruskan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami penuh dengan sukacita karena kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu Tuhan kami mohon, biarlah Tuhan akan memimpin mengurapi ibadah kami,
khususnya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biar setiap kami yang mendengar dikuatkan, dihiburkan, dan kami mendapat rema dari firman yang disampaikan. Hamba-Mu menyerahkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan yang Tuhan sudah sediakan. Curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita perhatikan. Kita perhatikan firman Tuhan. Dikatakan di sini, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perhatikan. Mereka pulang sangat bersukacita. Biasanya orang yang berpisah, apalagi berpisah dengan orang yang sangat dikasihi, itu pasti akan bercucuran dengan air mata. Yang terjadi adalah kesedihan, kepedihan, duka cita. Tetapi ketika Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Alkitab mencatat bahwa mereka, yaitu murid-muridnya, sangat bersukacita. Bukan bersukacita saja dikatakan, sangat bersukacita. Dan setelah hari itu, setelah kenaikan Tuhan, mereka senantiasa berada di rumah Tuhan, di bait Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kenapa mereka ditinggal oleh Tuhannya, ditinggal oleh gurunya, justru bersukacita, saudara? Karena mereka menerima, atau sebelum Yesus naik ke surga, mereka telah menerima janji dari Tuhan Yesus. Karena itu renungan pagi ini berjudul Janji Yesus sebelum Dia naik ke surga. Janji Yesus sebelum naik ke surga. Jadi saudara dikasih Tuhan, mereka bersukacita oleh karena sebelum Yesus pergi, sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, Yesus memberikan janji kepada mereka. Apa janjinya? Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Janji Yesus yang pertama adalah Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Dan tentu juga bagi kita orang yang percaya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku pergi, jangan gelisah hatimu. Jadi dari awal sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus supaya mereka jangan gelisah, jangan sedih, jangan berduka ketika aku pergi. Jangan menangis ketika aku pergi, jangan tangisi ketika aku pergi. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat bagimu, tempat di sini. Dari bahasa aslinya yang artinya tempat yang kekal. Jadi saudara dikasih itu, ini janji Tuhan kepada murid-muridnya. Dan tentu juga janjinya kepada kita orang-orang yang percaya. Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Berarti itu ada satu jaminan, satu kepastian bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kekekalan itu pasti, hidup kekal itu pasti, surga itu pasti. Ini sebuah jaminan sudah dikasih Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus ada satu jaminan. Lalu seorang murid yang bernama Thomas berkata, Tuhan, bagaimana aku tahu kemana Engkau pergi, dan bagaimana aku tahu jalan ke sana aku pergi? Lalu dalam ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini menunjuk tidak ada satu tokoh siapapun, tokoh agama siapapun yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun tokoh agama yang berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Hanya Yesus yang berkata seperti, hanya Yesus yang berkata,
bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, surga itu pasti, hidup kekal itu pasti. Karena itu saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah lepaskan Yesus. Dan jangan pernah tukarkan Yesus dengan apapun. Jangan pernah tukarkan apa yang pasti dengan yang mudah-mudahan. Sekarang sedang terjadi fenomena yang luar biasa. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Kristen yang meninggalkan Tuhan, yang melepaskan imannya kepada Yesus Kristus. Ada banyak kaum selebriti saat ini berbondong-bondong meninggalkan Yesus, melepaskan imannya kepada Yesus. Sekalipun itu tokoh yang terkenal, sekalipun itu selebriti, sekalipun itu seorang pendeta meninggalkan Yesus, jangan pernah saudara meninggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan apa yang pasti dan pergi kepada yang mudah-mudahan. Ini janji Tuhan untuk kita, bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan. Apa janji Tuhan sehingga murid-murid sangat bersuka cita ketika ditinggal? Dikatakan dia pergi untuk kembali. Ini janji Tuhan yang kedua. Dia pergi untuk kembali. Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, katanya, kamu pun berada. Saudara, 3 kali di dalam perikop ini Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Yaitu di dalam ayatnya yang ketiga, ayat 18 dan ayat 28. Ini yang membuat murid-murid bersuka cita, bahwa Yesus pergi dan akan datang kembali untuk menjemput mereka. Yesus pergi dan akan datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkin saudara bertanya, loh murid-murid sudah meninggal semua tapi Yesus belum datang. Saudara dikasih Tuhan, sehingga di dalam 2 Petrus pasal 3, di situ dikatakan, akan tampil pengejek-pengejek, pencemooh-pencemooh yang berkata, mana Yesus tak katanya mau datang? Mana katanya Yesus akan datang kembali? Mana? Kok tidak datang-datang? Mereka akan tampil pengejek-pengejek seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Perhatikan, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Yesus belum datang, bukan berarti dia ingkar janji. Bukan berarti dia berdusta. Tapi dia belum datang karena dia masih memberi kesempatan kepada setiap manusia untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi ciptaannya, sehingga dia tidak mau seorang pun dari ciptaannya itu binasa. Dia masih memberi kesempatan ciptaannya, yaitu bernama manusia, untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Itulah sebabnya Yesus belum datang. Kalaupun Yesus belum datang dan kita menghadap Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, bukan karena Tuhan ingkar janji, tetapi karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada semua orang untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan.
Bahkan di dalam kalau kita baca dalam Matius 24 dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh bangsa. Baru setelah itu kesudahan itu datang. Jadi kenapa Yesus belum datang? Karena Injil belum sampai kepada semua bangsa. Nah, saudara, yang ketiga, kenapa murid-murid sangat bersukacita? Yang ketiga, karena dia menjamin akan memberi apa yang kita minta. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, ini janji Tuhan kepada murid-murid dan tentu juga kepada kita. Dia menjamin akan memberi apa yang kita minta kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa supaya apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, sekalipun Yesus pergi, tidak bersama-sama dengan muridnya. Sekalipun Yesus meninggalkan mereka dan tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Tapi Yesus berjanji, aku pergi kepada Bapa, tapi apapun yang kamu minta kepada aku dalam namaku, aku akan memberi. Sekalipun Yesus tidak ada bersama-sama di hadapan di tengah-tengah mereka, tapi Yesus menjamin ketika mereka berdoa, Tuhan akan memberi apa yang kita minta. Ini satu jaminan. Jaminan bahwa Tuhan akan memberi apa yang kita minta, saudara. Tentu di sini bukan berarti kita boleh meminta apapun. Apa yang akan Tuhan jamin akan diberikan kepada kita. Tentu permintaan yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Seringkali yang kita minta adalah keinginan kita. Seringkali yang kita minta adalah kemauan kita, bukan apa yang kita butuhkan. Sehingga Tuhan tidak memberi apa yang kita minta. Karena di dalam Yakobus dikatakan, kamu meminta tidak menerimanya. Karena kamu apa yang kamu minta untuk memuaskan nafsumu. Tentu yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan, yang Tuhan jamin akan diberikan adalah permintaan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang sesuai dengan kehendak dan waktunya. Jadi kalau sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu sudah menjadi waktu Tuhan, pasti apa yang saudara minta, Tuhan akan memberikan kepadamu. Apa yang Tuhan berikan, jamin akan diberikan, yaitu permintaan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab dikatakan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Oh haleluya saudara. Yang keempat saudara, kenapa murid-murid bersuka cita meninggalkan tempat itu setelah berpisah dengan gurunya? Karena dia berjanji, dia akan mengutus Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, kata Tuhan, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini janji Tuhan yang keempat murid-muridnya. Aku akan pergi meninggalkan kalian, tapi aku akan mengutus Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dikatakan untuk apa Tuhan mengutus Roh Kudus? Yaitu untuk menyertai kita sebagai orang-orang percaya. Sebab kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan datang. Dan kalau Yesus sudah naik ke surga,
Dia masih dikuasai oleh waktu dan ruang. Jadi sudah dikasih Tuhan. Karena itu Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu dengan Roh Kudus. Itu Roh Kudus menyertai kita. Yang kedua, Roh Kudus itu apa? Dia akan tinggal di dalam kita. Yang ketiga, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, 26. Dan yang kelima, mengingatkan kita kepada semua firman Tuhan ayat 26. Kemudian memberi kuasa kita untuk menjadi saksi. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan bisa menjadi saksi. Roh Kudus yang memberi kuasa, Roh Kudus yang memberi kemampuan kita untuk bisa menjadi saksi. Dan yang kelima sudah dikasih Tuhan. Kenapa murid bersuka cita? Karena dia berjanji, dia memberi damai sejahtera. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, sekali lagi dibilang ini, janganlah gelisah. Seperti ayat 1 tadi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara dikasih Tuhan. Ini janji Tuhan. Aku akan memberi damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera dunia ini. Perhatikan. Yesus mengatakan bahwa damainya adalah sebuah pemberian. Perhatikan. Damainya adalah sebuah pemberian. Kita tidak bisa mengupayakannya atau membelinya, saudara. Sama seperti orang. Anda bisa membeli tempat tidur yang mahal mungkin, yang paling mahal. Tapi Anda tidak bisa membeli tidur. Jadi damai sejahtera itu tidak bisa diusahakan, tidak bisa dibeli. Itu adalah pemberian. Itu adalah karunia Tuhan. Kita tidak bisa mengupayakan dan membelinya. Kita juga tidak bisa berlaku seolah-olah mendapatkannya. Sekeras apapun mencobanya, saudara. Itu merupakan satu karunia yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kedamaian Tuhan, kedamaian Yesus Kristus tidak tergantung keadaan. Kedamaian Tuhan Yesus membuat bisa tenang di tengah-tengah masalah. Kedamaian Yesus membuat kita tenang di tengah-tengah badai. Kedamaian Yesus membuat kita tenang di tengah-tengah pencobaan. Karena kedamaian Yesus itu pemberian dari Tuhan. Dan kedamaian itu, saudara, damai sejahtera dari Kristus itu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Karena itu, saudara, mintalah selalu damai sejahtera dari Tuhan. Seperti khotbah yang lalu, damai sejahtera kita minta melalui doa kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu yang membuat mereka bersuka cita. Janji ini yang membuat mereka bersuka cita. Dan Tuhan Yesus yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dalam bahasa Jawa disebut cidro janji. Tuhan Yesus tidak pernah cidro janji, ngapusi atau berdusta. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Nah, saudara dikasih Tuhan. Baru-baru ini seorang tokoh musik campur sari yang bernama Didi Kempot, yang disebut dengan Godfather of Broken Heart. Seorang yang terkenal dengan lagu-lagunya, dengan liriknya yang menyayat hati. Mengapa demikian? Karena hampir setiap lirik dari lagu yang saya dapat mengerti, hampir setiap lirik dari lagunya menggambarkan hati yang ambyar atau broken heart. Mengapa hatinya ambyar? Karena orang-orang dicintai cidro janji, ingkar janji, ngapusi atau dusta. Salah satu lirik lagu Didi Kempot yaitu yang berjudul Banyu Langit mengatakan, janjine lungane ranganti suwe-suwe, janjinya pergi tidak akan lama. Pamit esok lungane ranganti sore, pamit pagi dah sampai sore. Janjinya lungo nganti sak mene suwene, janjinya pergi tidak selama ini.
Nganti kapan tak anteni sak tekani, sampai kapan aku tunggu, kapan pun datangnya. Saudara dikasih Tuhan, bukankah lagu ini, lirik lagu ini menggambarkan orang yang cidro janji, ingkar janji. Yesus pergi meninggalkan para murid dan meninggalkan janji kepada mereka. Apakah Yesus cidro janji atau ngapusi atau berdusta? Pasti tidak. Apa yang Tuhan Yesus janjikan pasti digenapi. Pasti dia menggenapi. Sebab dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan, biarlah kami seperti murid-murid-Mu. Setelah merayakan hari kenaikan ini, kami penuh dengan sukacita. Karena Tuhan telah berjanji kepada kami. Bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, orang percaya kepadamu. Surga itu pasti, hidup kekal itu pasti. Kalau di luar sana masih mudah-mudahan, tapi di dalam Kristus itu pasti. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang, pergi untuk datang kembali. Terima kasih Tuhan karena Engkau berjanji, Engkau akan memberi apa yang kami minta kepadamu dari surga. Dan Engkau juga berjanji Tuhan, akan memberi, mengutus Roh Kudus-Mu untuk kami. Dan memberi damai sejahtera-Mu bagi kami. Damai sejahtera yang tidak sama seperti dunia ini, dan kami membutuhkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keadaan dunia seperti sekarang ini. Yang kami butuhkan adalah damai sejahtera, ada ketenangan hati kami, ketenangan batin kami, ketenangan pikiran kami. Itu yang kami butuhkan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus menguatkan, menghibur kami, dan memberi pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama memberi persembahan kita kepada Tuhan. Karena ini ibadah, maka kita akan bersama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Silakan sudah siapkan persembahannya. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkatilah Tuhan, sehingga boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk pekerjaan-Mu di GB Cibunar dan Hikmah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sekarang berkatilah kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pencobaan yang berat, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan Kau melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Dan Tuhan, kalau memang sudah waktu-Mu, Tuhan, kami mohon supaya grafik dari COVID ini, korbannya bukan semakin naik, tapi biarlah semakin menurun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, grafik menurun. Di dalam nama Tuhan Yesus, COVID berhenti, stop. Dan biarlah Tuhan, segera bangsa kami pulih, segera bangsa kami, negara kami normal kembali. Semua aktivitas, semua kegiatan normal kembali, termasuk Tuhan, semua ibadah-ibadah boleh normal kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lindungi setiap kami anak-anak-Mu dari paparan atau dari serangan COVID-19 atau virus corona ini Tuhan. Tuhan melindungi setiap kami anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan setiap kuasa dan setiap sengat-sengat dari COVID-19 bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami sebagai orang-orang percaya seperti orang-orang Israel yang ada di tanah Goshen, tidak terjamah oleh tulah, tidak terpapar oleh tulah, tidak mengalami kutuk, tidak mengalami tulah itu, tapi dilindungi oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Penyertaan, pengurapan, serta pimpinan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin.